Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Oke, masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Pada pembelajaran kelima, muatan pembelajarannya yaitu ilmu pengetahuan sosial, juga seni, budaya, dan prakarya. Kegiatan pembelajarannya, kita akan menuliskan makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Lalu kita akan mempraktikkan juga pola lantai tari daerah. Nah, jangan lupa buka buku paket tema 2 halaman 130 sampai 136, juga buku catatannya untuk mencatat informasi penting yang ada di video ini. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Dan apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Nah, siapa yang masih ingat arti semboyan bersatu kita teguh? Oke, kemudian makna semboyan juga. Nah, ayo sama-sama kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Indonesia pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang waktu itu dijabat oleh Insinyur Surrahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian ada konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Kemudian ada pembentukan Badan Perencang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. Aka Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang selanjutnya adalah Kasimo Plan atau Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, mulai dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Kemudian pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Lalu di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan kemudian transmigrasi untuk pemerataan penyebaran penduduk. Kemudian PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan membuat diagram dari teks yang sudah kita baca tadi. Silahkan dibaca ulang atau buka buku prakteknya. Seperti ini diagramnya kita bikin ya. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan antara lain dengan cara melaksanakan program pinjaman nasional, kemudian membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan, lalu membentuk badan perancang ekonomi, juga melakukan konferensi ekonomi, dan menyatukan para tenaga ekonomi. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah melakukan atau mempraktekkan tari indang. Hari ini kita juga akan melakukan tari indang atau memperagakan tari indang, ya. Namun kita akan melakukannya dengan bersama-sama. Nah, karena sedang dalam masa pandemi, maka tariannya dilakukan menggunakan video secara virtual. Nah, berikut ini tarinya. Nah, untuk kesimpulan, upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan program pinjaman nasional, melakukan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi, membuat rencana Kasimo Plan, dan menyatukan para tenaga ekonomi. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan tari indang.
Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.